Shalom saudaraku, kembali kita bertemu pada kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Kiranya saudara semua tetap bersemangat untuk terus mencari Tuhan dan mendekatkan diri untuk semakin mengerti akan rancangan Tuhan yang baik atas hidup kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Ada Ujian di Dalam Pujian. Tetapi sebelum kita mendengarkan uraian dari renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa Surgawi, Engkau Allah yang pemurah dan penuh kasih sayang. Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami senantiasa berterima kasih serta mengucap syukur dalam sukacita yang melimpah, karena kami sungguh merasakan segala kemurahan dan penyertaan-Mu yang sudah kami rasakan dalam hidup ini dari hari lepas hari. Tuhan, bukalah mata hati kami agar kami dapat memahami makna yang lebih dalam dari pujian yang kami persembahkan. Bantu kami untuk melihat bahwa di balik sukacita memuji-Mu, terkadang ada ujian yang menguji iman kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami dalam merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran-Mu menyinari pikiran kami dan menguatkan iman kami. Kami percaya bahwa melalui renungan ini, Engkau akan senantiasa berbicara kepada kami tentang kebenaran firman-Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, semua orang dalam menjalani kehidupan ini tentu telah melewati banyak peristiwa atau kejadian dalam hidupnya. Salah satu kejadian adalah saat dipuji atas prestasi atau pencapaiannya. Dan tentunya selain ada pujian, juga ada peristiwa yang mengalami ujian. Baik itu saat menjalani tugas belajar, mencari pekerjaan, ujian lainnya. Tetapi yang paling sering terjadi adalah ujian-ujian berupa peristiwa-peristiwa dalam hidup yang tidak mengenakkan kita. Saudaraku, setiap orang merasa senang dan membutuhkan akan pujian dari orang lain. Pujian itu sangat membangkitkan semangat untuk semakin efektif dalam belajar, dalam pekerjaan, atau dalam kita menjalani kehidupan ini, termasuk dalam hal kita melayani. Bahkan dalam keluarga pun, pujian kepada sesama anggota keluarga sangat penting karena membangkitkan keceriaan dan keharmonisan antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya. Kemudian, bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus merespon pujian yang kita terima. Saudaraku, tentunya akan sangat berbahaya jika kita sebagai anak-anak Tuhan menjalani kehidupan hanya untuk mendapatkan pujian atau mengejar pujian dalam hidupnya. Ya saudaraku, ketahuilah bahwa ujian yang kita terima dalam hidup ini bukan hanya soal penderitaan saja, tetapi juga ada ujian yang datangnya berupa pujian atas prestasi atau pencapaian kita. Benar sekali saudaraku, pujian itu juga bisa menjadi ujian buat kita. Karena hal ini sangat bergantung bagaimana kita merespon dengan benar atas pujian yang kita terima. Jika kita merespon dengan salah, maka kita menjadi gagal dalam ujian dalam pujian. Sebaliknya saat kita merespon dengan benar, maka kita akan lulus dalam ujian itu. Ketika di balik pujian yang kita terima, kita berespon dengan cara yang benar, maka kita
menjadi lulus dalam ujian saat kita dipuji oleh orang lain. Mari kita baca Ayub pasal 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudaraku, belajar dari kehidupan Ayub, kita akan mengerti bagaimana ujian itu terjadi dan sungguh tidak mudah saat menjalani proses ujian kehidupan ini. Pada awalnya, Ayub menerima pujian dari Tuhan sebagai orang yang saleh, sebagai orang yang jujur, orang yang takut akan Allah, dan orang yang menjauhi kejahatan. Tiada seorang pun di bumi itu seperti Ayub. Itu adalah pujian Tuhan. Tetapi sesudah Ayub menerima pujian dari Tuhan, maka Ayub mengalami ujian yang hebat atas pengajuan dari iblis. Dan Tuhan mengizinkan iblis menguji Ayub. Segala kepunyaannya, lembu, keledai, kambing, domba, onta, termasuk para penjaganya, habis lenyap dalam waktu yang sangat singkat. Belum selesai menerima kabar soal lenyapnya semua harta benda ternaknya, segera disusul akan kabar bahwa ke-10 anaknya pun meninggal pada hari yang sama. Ini adalah ujian yang terberat, di mana Ayub kehilangan orang-orang yang dia cintai, yaitu anak-anaknya. Betapa berat dan mengerikan peristiwa ujian atas hidup Ayub ini. Ketika Ayub mendengar semua berita yang membuatnya kehilangan harta bendanya, selain harta kekayaan, juga kehilangan semua anak-anaknya, maka mendengar hal itu, Ayub sujud dan menyembah Tuhan. Dalam semuanya itu, ia tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat kurang patut atau kurang adil. Mari kita baca Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudaraku, bagaimana Ayub menghadapi ujian yang berat ini? Ayub takut kepada Tuhan dan menjauhi kejahatan sepanjang hidupnya. Dan dia sering memberikan persembahan korban kepada Tuhan. Dan karenanya Tuhan memberkatinya dengan bukit-bukit yang penuh dengan ternak, penuh dengan domba, dan kekayaan yang besar. Dari apa yang tercatat dalam Alkitab, kita dapat melihat sejauh mana Ayub begitu diberkati oleh Tuhan. Ayub itu diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ada 7.000 domba, ada 3.000 onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, punya hamba yang banyak, dan Ayub menjadi orang terkaya di negerinya. Namun kemudian ujian menimpa Ayub. Semua hartanya, ternak, domba, untanya dicuri dan dibakar oleh para perampok. Hamba-hambanya dibunuh dan anak-anaknya tertimpa rumahnya yang runtuh. Rentetan dari yang kita sebut bencana ini menimpa Ayub. Dan tindakan apa yang diambil Ayub terhadap semua peristiwa yang sudah dialaminya itu? Saat itu, Ayub tetap memuji nama suci Tuhan dan dia berkata, mari kita baca
Ayub pasal 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam ujian pertama ini, yaitu Ayub kehilangan semua harta bendanya dan juga semua anak-anaknya. Ayub dinyatakan lulus karena Ayub tidak marah dan menyalahkan Tuhan. Dalam hidupnya yang dilanda krisis yang begitu hebat itu, Ayub tetap dapat memuji Tuhan. Dalam kepahitan hatinya, dia tetap mengucap syukur, memuji Tuhan, Allah yang dia andalkan, Tuhan yang begitu ia cintai. Ayub lulus ujian pertama ini dan Ayub mendapat pujian dari Tuhan. Tetapi kemudian Ayub diuji lagi oleh Tuhan. Dia kemudian menderita bisul-bisul yang menyakitkan di sekujur tubuhnya. Dan dia duduk di antara abu, menggaruk-garuk bisulnya dengan kepingan kecil tembikar yang pecah. Ayub sebagai orang terkaya di negara timur itu telah menjadi seperti pengemis, dan ujian yang menimpa Ayub ini akan sangat sulit untuk kita tanggung di zaman sekarang ini. Ya saudaraku, setelah kehilangan semuanya, kini dia kena sakit penyakit yang parah. Dan kebanyakan orang kalau mengalami peristiwa seperti Ayub ini, dia akan marah, menjadi putus asa, dan akhirnya menjadi menyerah dan menjadi kalah. Namun dia Ayub tidak menyalahkan Tuhan dan tetap penuh iman kepada Tuhan dan tetap memuji Tuhan. Mari kita baca Ayub pasal 1 ayat 22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Ayub memberikan kesaksian yang kuat dan meyakinkan kepada Tuhan, dan dia melewati ujian-ujian Tuhan dengan lancar. Apa yang terjadi setelah ujian-ujian ini adalah meningkatnya berkat dari Tuhan kepada Ayub. Kekayaan dan ternak Ayub bertambah 2 kali lipat. Ayub juga kembali memiliki anak-anak yang baik. Tuhan mengizinkan Ayub untuk hidup selama 140 tahun lagi. Sehingga total hidupnya dia hidup pada selama 210 tahun. Setelah menjalani ujian Tuhan, Ayub memiliki pemahaman yang lebih besar tentang kehendak Tuhan saat dia menguji orang-orang seperti yang dikatakan Ayub dalam Ayub pasal 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudaraku, Ayub berdiri teguh dalam kesaksiannya selama ujian ini. Dan kesaksian yang dibawanya membuat iblis merasa malu dan membuat orang lain sangat memuji akan iman Ayub. Setelah itu, iblis tidak pernah berani mencobai Ayub lagi. Dan Ayub benar-benar menjadi orang yang bebas dan mendapatkan pujian dari Tuhan. Selain itu, berkat yang jauh lebih besar yang diterima oleh Ayub setelah dia lulus menjalani semua ujian yang begitu berat ini adalah bahwa Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam angin puyuh, dan Tuhan berfirman kepadanya sehingga memberi Ayub pemahaman mendalam tentang kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Mari kita baca Ayub pasal 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau.
Setelah semuanya itu terjadi, maka Ayub menjadi makhluk ciptaan yang mampu melihat penampakan Tuhan merupakan berkat yang luar biasa bagi Ayub. Saudaraku, kita dapat melihat dari pengalaman Ayub bahwa kemampuannya untuk mendapatkan pujian dari Tuhan tidak dapat dipisahkan dari tindakannya ketika dia menjalani ujian yang menimpa hidupnya. Ya saudaraku, di sepanjang ujian-ujian ini yang sangat bertentangan dengan pemahamannya sendiri, Ayub memiliki suatu rasionalitas yang tidak dimiliki oleh kita sebagai orang biasa. Pertama-tama, Ayub tidak menyalahkan Tuhan dan dia tidak menggunakan sarana manusia pun untuk merebut kembali kekayaannya dari para perampok, orang-orang yang sudah merampok harta bendanya. Karena ketika Ayub dipulihkan kembali hidupnya oleh Tuhan, Ayub punya kemampuan untuk mencari perampok itu dan membalas dendamnya. Tetapi hal itu tidak ia lakukan. Sebagai gantinya, dia mampu menenangkan diri sendiri di hadapan Tuhan dan percaya bahwa kita umat manusia menerima berkat dari Tuhan. Namun dengan cara yang sama, kita juga bisa menderita malapetaka di zaman sekarang ini. Jadi meskipun situasi yang menimpa dirinya sangat bertentangan dengan pemahamannya, Ayub terus memuji-muji nama Tuhan. Saudaraku, inspirasi yang dapat diperoleh dari pengalaman Ayub ini adalah tidak sulit bagi kita untuk melihat dari ujian-ujian yang menimpa Ayub tersebut bahwa setiap ujian yang kita hadapi mengandung niat baik dari Tuhan. Ujian-ujian itu tidak hanya memampukan kita untuk mendapatkan berkat dari Tuhan, tetapi yang lebih penting lagi, ujian-ujian itu memungkinkan kehidupan rohani kita berkembang dengan pesat dan melimpah. Kita mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang Tuhan dan kita dapat mengikuti jalan kepercayaan kepada Tuhan dengan lebih kukuh dan lebih dengan kemantapan yang lebih besar lagi. Iman kita akan semakin dewasa dalam kebenaran Tuhan ketika kita dimampukan melampaui segala sesuatu kesulitan yang terjadi. Ketika Anda semua menghadapi ujian-ujian yang berat dalam hidup ini, daging kita ini sangat menderita dalam berbagai macam tingkatan. Tetapi dari ujian-ujian ini menjadikan kita memperoleh sesuatu, bahkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Karena kita semakin memahami akan kehendak Tuhan untuk menyelamatkan manusia, mengetahui bagaimana Tuhan memiliki rancangan-rancangan yang indah atas hidup kita, dan kita mengetahui lebih banyak lagi kebenaran-kebenaran Tuhan yang dapat kita terapkan dalam hidup ini. Oleh karena itu, saudaraku, dapat dikatakan ujian adalah berkat jenis lain dari Tuhan untuk kita sebagai umat Tuhan. Dan itu adalah jalan yang harus dilalui agar kehidupan kita berkembang dan agar kita mendapatkan pujian dari Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada kalanya kita menerima pujian, ada kalanya kita menerima ujian. Dalam siklus ini, di balik pujian pasti ada ujian. Dan di balik ujian pasti ada pujian. Apa yang sedang kita terima saat ini? Apakah kita sedang dipuji atau sedang menjalani ujian? Ketika kita dipuji, tetaplah rendah hati, saudaraku. Ketika kita diuji, tetaplah bertahan dalam kebenaran iman kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa.
Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Bapa, biarlah mata kami tetap tertuju kepadamu, supaya janji-janji-Mu yang memberi kekuatan dan harapan tetap kami pegang dengan iman yang teguh. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami untuk tetap bisa bersukacita ketika kami menjalani ujian kehidupan kami. Kami bersukacita karena Engkau menyertai kami saat kami menghadapi persoalan hidup, dan biarlah kami menjadi pemenang dan dapat menikmati upah yang besar yang berasal dari Engkau. Kami mohon Roh Kudus berkenan menolong dan menghibur kami, agar semangat kami bangkit kembali untuk bekerja dengan giat, menjalani hidup penuh sukacita dan percaya akan pemulihan Engkau atas hidup kami. Tuhan, pulihkan dan pakailah hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan iman percaya kami pada kehendak-Mu. Kami mau seturut akan kehendak-Mu. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga saudara-saudara kami yang sedang sakit akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbeban berat dan menanggung banyak pergumulan. Engkau akan memberikan kekuatan, Engkau memberikan jalan keluar, dan Engkau akan mencurahkan berkat-berkat Engkau dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dan memiliki hidup berkemenangan, semua karena kemurahan Engkau. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, ada kalanya kita menerima pujian dan ada kalanya kita menerima ujian. Dalam siklus kehidupan ini, di balik pujian pasti ada ujian. Dan di balik ujian pasti ada pujian. Ketika kita menjalani hidup dengan benar dan kita lulus dalam ujian itu atas pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya berterima kasih dan senang sekali jika Anda semua berkenan memberikan komentar pada konten video ini. Dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali.
Shalom, Tuhan memberkati.